Apa yang telah kita berikan pada agama Allah selama kita hidup ini? Ibu umurnya 40, 35, 30, 21, 25. Sekarang tanya sama diri kita masing-masing, apa yang telah saya berikan untuk agama Allah sesuai dengan kemampuan saya? Kadang-kadang ibu, banyak orang yang mampu menyebutkan detail masalah pakaian. Detail itu. Coba lihat ibu-ibu kalau mau kemudian jahit. Ya Allah, sampai ukuran berapa inci aja detail dia menyebutkan. Sekarang dibalik. Coba detailkan apa saja yang telah kita lakukan untuk agama Allah sesuai dengan kemampuan kita. Kadang-kadang kita di grup aja menghadapi orang yang jelas-jelas menampakkan permusuhan sama Islam, kita tidak berani. Kita tidak berani untuk membela Islam. Kita tidak berani untuk membela kaum muslimin. Kita terkadang hanya mengumpulkan kemudian bantuan kepada orang yang kena banjir atau kena musibah atau yang sedang di Suriah. Ketika memerlukan bantuan, kita tidak berani apa-apa. Kira-kira pertanyaan kita nanti ketika di hadapan Allah, kamu solih untuk pribadi, tapi kamu biarkan keadaan rusak dan tidak ada satupun sumbangsi yang kamu lakukan. Loh, yang kamu lakukan sebagai seorang hambaku itu ngapain ketika agamaku membutuhkan dirimu? Ya, makanya saya katakan ibu, karena ini penjelasannya masih panjang, saya singkatkan. Solih itu dua ibu, solihkan diri. Mensolihkan diri itu kepada ibu dan keluarga. Tapi yang kedua, solihkan keadaan di sekitar kita sesuai dengan kemampuan, tidak perlu melampaui batas dan tidak perlu melanggar batasan. Berikan apapun yang bisa kita berikan. Walaupun ibu hanya mengumpulkan teman, ayo kita kumpulkan grup. Satu grup teman-teman saya yang kemudian ingin belajar Islam secara lebih mendalam. Bareng-bareng di situ. Kemudian kita menyuplai materinya. Kemudian kita meminta bantuan kepada orang yang berilmu untuk membantu kita ketika menyuplai. Bisa jadi hal sekecil itu lebih utama daripada iktikaf kita selama 1 bulan. Ataupun bisa jadi kita melihat musola kita, masjid kita ternyata banyak sekali kosongnya, hari-harinya tidak rame dengan kajian. Ibu kemudian datangi pengurus. Kemudian ibu ngomong kepada pengurusnya, Pak, saya boleh nggak minta izin untuk memanfaatkan masjid supaya masjid itu menjadi ramai dengan kegiatan-kegiatan agama Allah. Kemudian ditolak satu, tidak putus asa, nembus yang kedua, nembus pintu yang ketiga, nembus pintu yang keempat. Berusaha. Kalau ada yang sudah bisa membaca Al-Quran, Al-Baqarah, dibantu kemudian orang-orang yang kemudian di kampung-kampung hari ini ketika mereka belum bisa membaca. Ibu, kita sedih atau enggak? Ternyata pemimpin kafir pun masih banyak yang memilih di antara kaum muslimin. Tapi maaf loh, jangan buru-buru menyalahkan mereka. Kenapa? Bisa jadi mereka kayak gitu karena kita yang tidak pernah mengajarkan ilmu kepada mereka. Jangan mencela kegelapan kalau tidak pernah membawa lentera untuk menerangi. Makanya kita pertanyaannya, yang kita sudah lakukan untuk Islam itu apa? Saya ingatkan, terutama tapi teringat dengan kaidah-kaidah syariat yang Allah berikan kepada ibu. Ya, makanya perhatikan tentang ini supaya kita paham. Sesungguhnya kita, laki-laki dan perempuan itu sama di hadapan Allah. Jalannya menuju surga sama. Kesolihan kita ada dua, kesolihan pribadi dan kesolihan kepada keadaan di sekitar kita. Sekarang semuanya kembali kepada kita, apa yang harus kita lakukan. Banyak musuh, komunis di mana-mana, Syiah ada di mana-mana, gerakan menyimpang di mana-mana. Apakah kita cukup dengan hanya berzikir? Apakah kita cukup hanya kemudian sholat duha? Apakah kita cukup kemudian kita mengatakan saya sudah sholat witir tadi malam? Padahal semua keadaan rusak. Inilah yang menjadikan kita berpikir Islam itu tegak ketika perempuan, wanita mempunyai pemahaman yang lurus, yang syumul, yang benar, sebagaimana pemahaman yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamima. Sahabat Yamima, peduli dan memahami.